Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Bagas di mata pelajaran olahraga PJOK ya. Materi yang akan Ustadz Bagas sampaikan pada pekan ini yaitu tentang materi gerak keseimbangan dan kelenturan. Nah, seperti apa itu materi tentang keseimbangan dan kelenturan? Yuk simak penjelasan dari Ustadz Bagas. Nah, ini tujuannya yang pertama ya, agar nanti anak-anak dapat menyebutkan contoh bergerak secara seimbang dan lentur pada anggota tubuh itu seperti apa sih Ustadz Bagas. Nah, lalu yang kedua, agar nanti anak-anak dapat mempraktikkan nih setelah mengetahuinya ya, mempraktikkan tentang gerak secara seimbang dan lentur pada anggota tubuh itu apa saja. Oke, selanjutnya ya, Ustadz Bagas akan langsung menyambung. Nah, kita pertama akan membahas tentang keseimbangan. Nah, keseimbangan di sini adalah kemampuan tubuh ya untuk mempertahankan pusat gravitasi pada titik tumpu tertentu. Nah, apa sih dimaksud dengan pusat gravitasi? Nah, pusat gravitasi itu suatu titik di mana itu berada di titik tengahnya kalian ya, atau pusat gravitasi pada titik tumpu tertentu. Nah, contohnya ini ada keseimbangan yang dapat dilakukan. Nah, ini pertama ada posisi berdiri, lalu posisi duduk, dan yang ketiga ada posisi terlentang. Nah, seperti apa sih? Coba simak dari penjelasan Ustadz Bagas berikut ya. Nah, ini pertama kita akan membahas tentang keseimbangan posisi berdiri. Di sini juga ada 3. Contohnya ya, ada berdiri membentuk huruf T. Nah, huruf T gimana sih? Nah, nanti dijelaskan oleh Ustadz Bagas. Yang kedua, ada mengangkat satu kaki lurus ke arah depan. Lalu yang ketiga, ada sikap seperti pesawat. Nah, sikap seperti pesawat bukannya kita nanti terbang, bukan. Nah, jadi kita hanya mencontohkan bentuk badan kita seperti pesawat yang siap hendak terbang. Seperti itu. Nah, ini yang pertama nih ya. Contoh video yang pertama itu tentang berdiri membentuk huruf T. Jadi badan kita dengan posisi berdiri, tangan kita diangkat kanan dan kiri hingga membentuk seperti huruf T. Nah, lurus ya. Seperti itu dihitung mulai dari angka 1 sampai 8. Jangan lupa, hitungan harus dari angka 1 sampai 8. Lalu kita turunkan. Lalu video yang kedua di sini adalah mengangkat satu kaki lurus ke depan. Dihitung dari angka 1 sampai 8. Pergantian nih, yang pertama sudah ke kanan lalu pindah ke kaki kiri agar lebih seimbang badan kita bisa memegang ke pinggang kita seperti itu anak-anak. Lalu contoh video yang ketiga ya, itu adalah yang tadi, ayo kita bersikap seperti pesawat. Nah, jadi badan kita membentuk nih seperti pesawat, tangan kita melebar ke kanan kiri, badan kita dicondongkan ke arah depan. Nah, seperti pesawat tidak mau terbang dengan satu tumpuan kaki nih. Ingat, untuk tumpuan kaki ya bebas ya, bisa kanan bisa kiri tergantung dari mana kaki yang paling kuat. Nah, kalau anak-anak kuat yang kaki kanan ya menggunakan kaki kanan. Kalau anak kuat yang lebih kaki kiri ya anak-anak bisa menggunakan kaki kiri sebagai tumpuan. Berikutnya, nah kita akan membahas keseimbangan posisi duduk. Nah, tadi kan sudah posisi berdiri. Sekarang kita masuk ke posisi duduk. Di sini juga ada 2 nih yang Ustadz Bagas contohkan ya. Ada duduk dengan mengangkat kedua kaki lurus ke depan. Yang kedua yaitu duduk dengan mengangkat satu kaki secara bergantian. Nah, ini dia contoh video yang pertama, yaitu mengangkat kedua kaki lurus ke depan. Nah, jadi kedua-duanya ini secara lurus diangkat ke arah depan ya. Jadi seperti itu agar lebih seimbang, tangan anak-anak bisa berada di samping kanan dan kiri agar lebih seimbang dan menahan kaki diangkat kedua-duanya hingga lurus ke depan. Video selanjutnya yaitu mengangkat satu kaki secara bergantian nih. Tadi kan sudah dua-duanya yang diangkat, sekarang satu kaki saja. Setelah kanan sampai hitungan 1 sampai 8, setelah itu ganti kaki satunya kaki kiri. Ingat, agar lebih seimbang, tangan bisa ditaruh di antara kanan dan kiri kalian ya anak-anak, agar seimbang.
Berikutnya kita akan membahas tentang keseimbangan posisi terlentang. Wah, terlentang itu seperti apa, Ustaz Bagas? Di sini ada dua nih ya. Yang pertama, kaki diangkat ke atas, sikap seperti lilin. Waduh, sikap seperti lilin itu seperti apa, Ustaz? Nah, jadi sikap seperti lilin itu kita angkat ya, bukan kitanya yang jadi lilin, bukan. Nah, nanti dijelaskan nih. Yang kedua, kaki diangkat ke atas dan berjalan di udara. Waduh, ini apa lagi, Ustaz Bagas? Bukan kita berjalan di udara loh ya anak-anak, bukan. Ini kita hanya mencontohkan atau semisal. Nah, bukan kita hanya loh ya yang berjalan di udara. Nah, ini video yang pertama nih. Tadi kan bersikap seperti lilin. Nah, jadi mengangkat kaki diangkat ke atas. Sikap seperti lilin maksudnya itu diangkat lurus ke atas ya. Ini merupakan contoh sikap seperti lilin dengan kaki diangkat ke atas. Berikutnya, nah, ini video selanjutnya yaitu mengangkat kaki ke atas dan berjalan di udara. Jadi seolah-olah kita melangkah di udara. Nah, seperti itu. Jadi sebaliknya nih, kaki diangkat baru kita melangkah. Seolah-olah kita berjalan di udara. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kelenturan. Nah, kelenturan di sini adalah kemampuan gerak maksimal ya, persendian untuk mengurangi resiko cedera. Nah, gerak maksimal itu apa? Gerak maksimal itu gerak sebagus mungkin di antara persendian. Nah, persendian ini bisa contohnya di antara tangan ini yang Ustaz Bagas lengkuk-lengkuk. Nah, bisa juga yang di pundak ini yang Ustaz Bagas putar-putar. Nah, itu juga merupakan contoh tentang kelenturan. Nah, di sini kelenturan dapat dilakukan pada posisi bisa berdiri ya, juga bisa duduk. Ini yang pertama itu kelenturan dengan posisi berdiri. Di sini juga ada 3 contoh lagi anak-anak ya. Yang pertama, dengan posisi berdiri memutar leher dari kanan ke kiri. Lalu yang kedua, ada posisi berdiri dengan memutar kedua tangan dari atas ke bawah. Lalu yang ketiga, dengan posisi berdiri juga meliukkan badan ke kanan dan ke kiri. Ini adalah contoh video yang pertama, yaitu nah ini memutar leher dari kanan ke kiri. Jadi yang pertama kita melakukan ke arah kanan, dihitung dari angka 1 sampai 8. Sebaliknya kita juga mengarah ke kiri, dihitung dari angka 1 sampai 8. Posisi tetap tegap, badan berpegang pada pinggang kita. Selanjutnya, ini adalah posisi berdiri, memutar kedua tangan dari atas ke bawah ya. Jadi diputar nih ya, dari atas menuju ke bawah seperti pada video. Diputar kedua tangan ya, jangan lupa. Ingat, kita tetap posisi berdiri loh ya. Posisi berdiri dengan badan tegap. Selanjutnya, kita dengan posisi berdiri ya, meliukkan badan ke kanan dan ke kiri. Jadi untuk kaki nih bisa dibuka selebar bahu anak-anak. Lalu tangan diangkat ke atas, lalu diliuk-liukkan ke kanan dan ke kiri seperti pada video ya. Itu contoh dari meliukkan badan ke kanan dan kiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas kelenturan dengan posisi duduk. Nah, di sini ada 2 juga anak-anak. Duduk kemudian memutar badan ke kanan dan ke kiri. Lalu yang kedua, dengan duduk kemudian meliukkan badan ke depan dan belakang. Ini contohnya ya. Yang pertama yaitu duduk dan memutar badan ke kanan dan ke kiri. Jadi diputar ke kanan dulu, dihitung dari gerakan 1 sampai 8. Begitu juga sebaliknya kalau kita ke kiri, dihitung dari nomor 1 sampai 8. Seperti itu. Lalu kembali lagi posisi normal. Ingat, duduk tidak boleh terlalu bungkuk ya, tetap tegap loh ya. Nah, meskipun kita duduk, kita juga harus tetap tegap. Selanjutnya, ini dia. Dengan posisi duduk, kemudian meliukkan badan ke depan dan belakang. Nah, dari depan ditarik ke belakang, ke depan lagi ditarik ke belakang sampai 8 kali gerakan ya anak-anak. Nah, seperti pada video ya. Nah,
Setelah melakukan gerakan baru kita bersikap tegap lagi. Ya, itulah materi dari Ustadz Bagas pada pekan kali ini ya. Terima kasih. Sekian dari Ustadz Bagas. Sampai jumpa di pekan selanjutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.